Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita akan review jalan-jalan yang ada di sekitar Kota Tanjung Redep dan sekitarnya. Nah, karena sudah lama ya saya tidak review jalan karena memang jarang jalan ya. Nah, kali ini kita akan review jalan yang biasa saya lewati, yaitu jalan dari Teluk Bayur menuju ke arah Labanan. Ini merupakan jalan nasional penghubung antara provinsi, yaitu yang menghubungkan provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Jalan ini cukup lebar dan cukup mulus ya, walaupun baru ditambal. Dan di jalur ini pun kita harus berhati-hati ya di jalur ini, karena di sini juga sering terjadi kecelakaan karena biasanya orang melewati jalur ini ngebut ya, ngebut. Jadi harus ekstra karena yang melewati sini banyak truk-truk, banyak mobil-mobil perusahaan. Nah, ini kita masih di kawasan daerah Teluk Bayur. Ini merupakan satu daerah yang berada di pinggiran Kota Tanjung Redep. Oke, kita masuk ke jalur menuju ke arah Labanan. Dan di awal ini kita akan disuguhi dengan jalan yang bagus, kemudian berlubang. Ya, karena memang jalan nasional ini perbaikannya itu agak lambat ya, karena memang ya dibiayai oleh APBN. Di sini arus lalu lintasnya sangat padat ya, mulai dari kendaraan pribadi, kendaraan perusahaan, dan kendaraan besar lewat sini semua. Dan sini banyak tikungan tajam dan jalan berbatu maupun berkerikil dan berpasir. Jadi ketika kalian menikung di salah satu tikungan harus berhati-hati ya, karena memang di sini itu jalur yang rawan kecelakaan. Perlu diketahui bahwa jalur Teluk Bayur ke Labanan ini banyak memakan korban ya, mulai dulu ya. Hampir setiap hari ada kecelakaan, baik itu pribadi, tabrakan beruntun, mobil terbalik dan lain sebagainya. Jadi harus berhati-hati ekstra di sini ya. Oke, kita sekarang di jalur Tangap. Nah, ini jalur Tangap ini. Ini merupakan kawasan taman kota ya, atau hutan kota ya. Yang ya fungsinya sekarang sudah berubah ya. Jadi hutan kotanya sudah hilang marwahnya, karena di belakang hutan kota ini sudah ditambang. Nah, kiri kanan kita sudah tidak hijau lagi ya. Kalau dulu saya lewat sini tuh suasananya sangat rindang sekali ya, sangat segar sekali ya. Makanya berharap kalau kita sampai di waktu kita dari Samarinda, masih dekat dengan bukit atau taman atau hutan kota, hutan lindung misalnya kan, di daerah sekitar Tangap, maka kita akan merasa sejuk ya. Tapi kalau sekarang sangat panas sekali ya, berdebu, karena memang ada aktivitas pertambangan di sekitar kiri kanan jalan. Kita bisa lihat di kanan kita ada kubangan tambang, di kiri kita juga. Nah, itu kan bukit-bukit yang dulu hijau sudah hilang karena diambil batu baranya. Sebelah kanan juga begitu. Ini merupakan memang perkembangan zaman ya, perkembangan zaman. Jadi hampir semua kawasan hutan jadi pemukiman, kawasan hutan jadi area pertambangan, kawasan hutan jadi area perkebunan. Jadi jangan heran kalau satwa-satwa endemik atau satwa langka
itu akan bermunculan di jalan-jalan karena rumahnya atau habitatnya terusik oleh kegiatan pertambangan seperti ini. Maka ini kalau tidak direklamasi kembali ya, maka akan berdampak pada ya bencana alam ya, seperti tanah longsor, kemudian banjir. Ini akan berpengaruh karena tidak ada serapan di hulu dari hutan yang sudah gundul atau rusak karena kegiatan pertambangan. Nah, seperti inilah kalau kita melewati jalur di area hutan-hutan yang ada di sekitar lingkungan Kabupaten Berau. Nah, sedemikian rusaknya ya. Semoga aja ke depan ini dapat direklamasi ya, bagi siapa-siapa yang sedang menambang ya. Jadi ada beberapa perusahaan-perusahaan penambangan yang memang ke depan harus bertanggung jawab atas kegiatan reklamasi. Memang sangat memprihatinkan ya. Nah, sedemikian rusaknya ya alam. Karena tidak ada buffer lagi ya antara pinggiran jalan dengan kegiatan pengupasan lahan untuk area pertambangan. Sangat terik sekali di sini. Nah, di sini sangat terbuka sekali di kawasan SPE. Di kawasan apa? Nah, di sana kita akan menemukan kawasan bukit perkemahan namanya perkemahan Mayang Mangurai. Ini salah satu bumi perkemahan yang sangat luas, sangat indah dulu, sangat teduh, tapi sekarang hancur ya karena kegiatan pertambangan. Memang efeknya untuk kegiatan penambangan itu sudah sangat luas sekali ya. Dulu di sini daerah yang memang terlalu terjaga keasliannya. Setelah diketahui di sini banyak yang pertubarannya, maka semua berlomba-lomba ingin menggali kawasan hutan ini sehingga jadi gersang seperti ini. Dulu kegiatan perkemahan sini sangat ramai. Tapi setelah banyaknya kegiatan penambangan akhirnya sepi dan konon akan dipindahkan ke kemana. Ini perkemahan. Kalau sangat strategis ya lokasinya ya. Kita dengan kota sudah dibikin sedemikian rupa, ada pendopo besar, dan semoga penggantinya juga lebih baik dan lokasinya terjangkau. Oke, kita masih di jalur Jalan Teluk Bayur menuju ke arah Labanan. Dan ini merupakan jalur yang memang untuk saya tadi katakan di sini sangat rawan kecelakaan dan kecelakaan motor sering itu ya. Kemudian mobil terbalik, mobil tabrakan,
di jalur ini sangat sering karena memang tikungannya tikungan tajam dan rata-rata nggak ada yang pelan di sini, ini laju semua. Jadi nasibnya taman kota anggap ini sama dengan jalur Gesuarto ya, karena di balik dari kerimbunan jalanan Gesuarto di belakangnya juga kena tambang juga ya. Kalau kita lihat dari udara itu ya rusak juga karena tidak ada kegiatan reklamasi. Jadi salah satu upaya pemerintah pada perusahaan-perusahaan tambang adalah bagaimana perusahaan tambang itu merehabilitasi hutan yang sudah dibongkar dan ditanami kembali. Itu salah satunya dan wajib harus dikerjakan oleh perusahaan-perusahaan tambang. Karena kalau tidak dilaksanakan ya ke depan dan banyak bencana longsor, bencana banjir, khususnya di sekitar kota. Jadi sangat penting untuk jaga reklamasi itu ya. Nah, kita masih di jalan ini, cuacanya juga sangat cerah, jadi sangat enak untuk kita lakukan perjalanan. Oke, kita di jalur yang sangat luas, sangat lebar. Ini yang baru diperbaikan oleh pemerintah. Karena di sini juga dulu rawan ya, karena sangat sempit. Sering terjadi kecelakaan, jadi jalannya diperlebar. Nah, semoga jalan seperti ini bisa terus diperbaiki di jalur jalan dari Lambaran sampai ke Kelai ya. Jadi sangat layak untuk bisa dilalui bagi ketika mudik atau kegiatan-kegiatan lainnya yang memudahkan roda ekonomi. Dan semoga juga ke depan ada tol ya, menghubungkan antara Berau dengan Sangatta dengan Bontang, sehingga semua roda ekonomi itu bisa berjalan dengan lancar. Oke, kita berada di jalur tikungan S-nya. Ini tikungan tanjakannya sangat tinggi dan di sini juga sering orang mogok ya. Nah, termasuk mobil saya. Jadi mobil saya ini tiba-tiba panas ya, temperaturnya naik. Jadi saya berhenti di sini. Cek temperaturnya. Dan di sini juga sering orang truk-truk itu sering termundur ya sendiri. Karena memang tanjakannya tanpa ada tanpa jadi belok langsung naik, jadi anjang-anjangnya itu sangat kecil, jadi harus langsung gigi rendah. Coba untuk melihat temperatur yang ada di radiator. Nah, buka dulu. Nah, ternyata cadangan dari radiator tuh habis. Nah, kebetulan kita bawa aqua ya, jadi kita isi. Kita bawa botol aqua untuk persiapan. Jadi harus kita dinginkan dulu. Setelah agak dingin, temperaturnya turun, nah baru kita nyalakan lagi. Karena beresiko ya kalau kita terus jalan dengan kondisi temperatur tinggi, nah, itu bisa jadi overheat. Jadi mesin panas, radiator mendidih, dan beresiko untuk bisa konslet atau rusak mesin. Jadi kita tunggu dulu sampai dengan agak dingin baru kita jalan lagi.
Itu salah satu teknik ya untuk perawatan mobil. Jadi harus perhatikan temperatur atau bergode yang ada di lampu-lampu penanda di spidolnya. Oke, kita lanjut lagi ya. Berjalan lagi, kita masih di jalur. Nah, kita langsung jalur ya. Jalur jalur tambang. Sebenarnya jalur ini jalur yang sangat indah ya untuk dilalui ya, karena kita kadang menemukan jalur yang lurus, jalur yang tanjakannya rendah, ya kan, kita menemukan tanjakan sangat tinggi. Ini kawasan-kawasan di sekitar dari daerah Lamun. Dan di sini juga kita harus hati-hati ya, karena di sini juga banyak lalu lalang kendaraan besar dengan massa besar, kemudian dengan tingkat pelajurnya juga tuh sangat tinggi. Jadi kalau kita di sini tidak ada yang pelan ya, harus dijos. Minimal di sini 70 km per jam. Karena memang jalannya itu bagus ya, jalannya mulus, jadi bisa untuk untuk menaikkan speed daripada gas kita ya. Ini juga tanjakannya sangat tinggi. Nah itu tanjakannya. Dan karena cuacanya sangat indah, jadi pemandangan yang kita dapati juga bagus. Jadi ini merupakan jalur favorit bagi biker atau pengendara sepeda motor, mobil untuk touring ya, untuk melakukan perjalanan jauh di sekitar kota. Jadi ini jadi jalur favorit karena tingkat tikungannya juga tidak terlalu tajam, hanya gunung aja atau bukitnya yang tinggi. Kita sudah mendekati daerah yang dekat dengan Holing. Holing itu jalan tambang. Nah, ini jalan tambang menuju di jalan nasional. Ini jalannya sangat lebar ya, sangat mulus. Tapi tetap harus hati-hati ya. Karena jalan bagus dan mulus itu rawan dengan kecelakaan. Karena orang beranggapan kalau jalan lurus berarti gas harus naik. Akhirnya banyak yang tidak terkendali dan terjadilah kecelakaan atau
tabrakan, serpetan. Jadi kita berada di simpang dari Labanan. Kita mau ke arah Tumbit, jadi kita belok kiri. Nah, kalau tadi kita lurus itu arah ke Labanan. Nah, kali ini kita akan arah Tumbit via jalur nasional. Di sini jalan masih proses perawatan. Jadi jalannya diperlebar, ada drainase untuk mengurangi kerusakan jalan, karena kalau air mengendap di tengah jalan itu bakal akan ambles. Makanya perlu adanya drainase di kiri kanan jalan. Dan jalur ini kalau sudah jadi pasti keren ya, pasti lebih nyaman dilalui dan lebar. Oke, kita berada di simpang. Nah, ini kalau lurus itu kita ke arah simpang jalur ke arah Samarinda atau ke Kelai. Nah, kalau kita kiri kita ke jalur arah Tumbit. Nah, sini ada 2 Tumbit, Tumbit Melayu dengan Tumbit Dayak. Dan di jalur Tumbit Melayu ini atau Tumbit Dayak ini juga jalannya bagus, pemandangannya enak, pemandangan dari kebun sawit, pemandangan dari pegunungan khas yang ada di punggung dari Nyapa. Juga jalannya mulus. Nah, intinya jalannya mulus ya. Karena banyak kita temui di beberapa daerah itu jalannya hancur, kita masuk ke daerah perkampungan. Nah, kalau ini kita masuk ke daerah perkampungan, jalannya mulus, maknyusnya. Jadi sangat rekomen untuk teman-teman yang mau jalan-jalan ke pedesaan. Nah, kalian bisa ke sini ya, ke arah Tumbit. Ada aksesnya bagus, mulus, dan pemandangannya juga keren. Jadi di Tumbit Melayu ini ada beberapa objek wisata yang bisa kalian temui, seperti objek wisata Danau Tapal Kuda ya, yang ada di Tumbit Melayu, yang sekarang sudah mulai ramai digiatkan untuk menambah pendapatan asli kampung. Dan kalau di Tumbit Dayak, kita bisa melihat beberapa dari kegiatan adat budaya Dayak di sana. Dan memang ada aktivitas masing-masing ya, masing-masing punya keunggulan. Itu kalau kita mau ke arah Tumbit Dayak, kita bisa melintas di jembatan Kelai yang ada di jembatan Tumbit Dayak ya, melintas di atas trotoar. Itu sangat indah sekali. Jadi jalan ini masih sangat rindang, sangat enak ya. Dan tidak ada kegiatan tambang sekarang. Kapan nanti kita akan menemui jalur hauling ya, penghubung atau yang melintas di jalur ini. Nah, di sini banyak kita temui kebun-kebun masyarakat yang bertanam buah, rata-rata buah sama padi di sini.
Dia ada SMP. Dan terus jalannya masih asri. Jadi kalau pas musim rambutan, wah di sini ramai sih. Musim jeruk, pokoknya musim buah-buahan. Nah, kita sudah mulai masuk di kawasan ya, kawasan kampung Tombit Melayu. Nah, kalau sudah banyak kita temui model perumahan begini, dan kita sudah dekat Tombit Melayu. Berjalur ke kanan atau ke kiri. Ini ada jembatan. Nah, di sini pusat ekonomi masyarakat ada di sini. Jadi di sini kayak model pasar ya, pasar di pinggir jalan. Dan di sini ramai ya di sini. Nah, seperti itu ya, ada tenda-tenda atau tempat-tempat kita mau cari makan, minum, mau belanja, beberapa ada di sini di Tombit Melayu. Jadi seperti arah singgah. Biasanya awal-awal pasar itu seperti ini ya, dikembangkan sedikit demi sedikit akhirnya besar. Nah, ini simpang dari simpang Tombit Dayak, Tombit Melayu. Karena kita ke arah Tombit Melayu dulu. Nah, inilah kawasan dari Tombit Melayu dengan ciri khas lampu yang tiang lampu ya, yang sangat rapi, bertuliskan Asmaul Husna dengan keren sekali. Nah, kalau sebelah kiri, nah itu tadi yang saya katakan, sebelah kiri itu danau Tapal Kuda, danau yang lagi dikembangkan oleh kepala kampung Tombit Melayu. Itu sudah mulai dikelola ya. Ini kantor kepala kampung Tombit Melayu. Nah, kalau kita mau istirahat, kita bisa parkir di sebelah kiri dan menikmati pemandangan dari danau Tapal Kuda. Nah, di sini. Kita masih menyusuri dari jalur jalan utama di Tombit Melayu. Ini jalurnya sudah ditinggikan ya. Di sini jalurnya sangat rendah sehingga ketika banjir itu sangat tinggi sekali. Karena daerah Tombit ini langganan banjir ya tiap tahun. Karena luapan dari Sungai Kelai dari hulu. Nanti kita lihat masih di jalur jalan utama Tombit Melayu. Dan di sini sangat segar sekali ya, sangat enak sekali jalannya. Jadi kita akan sampai di ujung aja ya. Nanti kita akan review lagi jalur di jalan area kampung ini. Karena kedua ya, namanya jalur sini sama jalur di sana. Ini jalur di tepian sungai. Ini sudah mendekati dari ujung dari jalan utama dari Tombit Melayu sampai dengan masjid besar. Nah, depan kita sudah sungai ya, Sungai Kelai. Oke, nanti kita review lagi jalur lainnya yang ada di sekitar kampung yang ada di Kabupaten Berau.
Oke, kita masuk dulu ya ke jalur kampung Tebet Melayu di pinggiran Sungai Kelai. Dan seperti ini loh pemandangan indah dari kampung Tebet Melayu. Dan kampung ini sangat asri ya, asri dan sejuk. Dan bagian desa dan kampung Tebet Melayu yang berada di pinggiran dari Sungai Kelai. Ini rata-rata berkebun, kemudian cari ikan, dan kerja di dalam pertambangan ya. Juga ada tambang. Inilah kondisi rumah yang ada di kampung Melayu di arah pinggir dari Sungai Kelai. Bahasa memang belum bakal lebih besar, tapi sangat nyaman ya, sangat bagus, keras, jadi tidak lembek dan nyaman untuk dilalui. Dan rata-rata seperti rumah di Kalimantan itu rata-rata rumah panggung, karena memang daerah-daerah tepi sungai itu rawan akan banjir, baik itu di kota maupun di pedalaman. Kalau di kota kita dengan air pasang surut, tapi kalau di pedalaman kita akan ketemu dengan cuaca hujan. Kalau hujan di hulu itu tinggi, maka akan berakibat pada banjir, naiknya debit air di daerah hulu, imbasnya pada banjir di kawasan desa. Oke, kita sudah berada di ujung dari kampung ya, jadi kita menetap di sini dan nanti kita akan review lagi jalur. Oke, salam terima belusukan edisi kali ini, sampai jumpa lagi.